Awal dari sejarah diplomasi di daerah Amerika itu adalah Kekaisaran Inca. Peradaban Inca lahir dari sebuah suku kecil yang menempati di wilayah Cusco di Peru yang dipimpin oleh Raja Inca pertama yang bernama Manco Capac yang mendirikan pemukiman Inca dan terus bertahan sejak 1438 hingga 1533. Peradaban Inca menganut sistem pemerintahan absolut monarki. Sistem diplomasi Inca sendiri adalah dengan mengunjungi pemukiman sekitar dan memperluas wilayah kekuasaannya. Raja Inca akan mengirim mata-mata ke daerah yang ia inginkan. Mereka kemudian akan melaporkan kepada organisasi politik, kekuatan militer, dan kekayaan. Sapa Inca atau raja atau kaisar Inca itu sendiri kemudian akan mengirim pesan kepada para pemimpin negeri di daerah yang dia mata-matai. Itu dia memuji dan memanfaatkannya untuk bergabung ke dalam negerinya gitu. Dia menawarkan hadiah, barang mewah seperti tekstil kualitas tinggi dan berjanji bahwa semua yang tinggal di wilayah-wilayahnya akan lebih kaya. Kebanyakan menerima kekuasaan Inca sebagai fait accompli dan setuju damai. Anak-anak penguasa tetangga akan dibawa ke Cusco di Peru itu, dan mereka akan diajarkan tentang sistem administrasi Inca dan kemudian akan kembali ke tanah asal mereka memerintah. Hal ini memungkinkan untuk Kekaisaran Inca untuk mendoktrinisasi anak-anak mata penguasa dari bangsawan Inca dan dengan keberuntungan menikahi putri mereka ke dalam keluarga yang berbagai penjuru kekaisaran gitu. Semenjak itu tuh, jadi Kekaisaran Inca itu mampu memperluas wilayah kekuasaannya hingga Ekuator, Kolombia, Chile, dan Argentina. Pada akhir abad ke-19, Amerika Serikat semakin diakui sebagai salah satu kekuatan besar dunia. Amerika Serikat mulai mendapat julukan sebagai The Great Power di tahun 1898, terutama setelah ia berhasil mengalahkan Spanyol dalam Perang Spanyol-Amerika. Dan sejak itu, Amerika aktif dalam hal geopolitik, khususnya di wilayah Amerika Latin. Amerika Serikat memiliki bentuk diplomasi yang sangat efektif dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Bentuk diplomasi yang dikenal adalah sebagai Big Stick Diplomacy. Tokoh di balik diplomasi tersebut ialah Presiden AS ke-26, Theodore Roosevelt. Istilah tersebut berasal dari kutipan pidato Teddy pada 2 September 1901 yang berkata, "Speak softly and carry a big stick, you will go far." Big stick diplomasi adalah manuver diplomasi saat Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya melakukan intervensi dan memperkuat pengaruhnya di wilayah negara-negara Amerika Latin sebagai implementasi dari doktrin Monroe. Konsep big stick diplomasi intinya adalah jalur tengah penggunaan diplomasi dan paksaan dengan kekuatan militer, yaitu Amerika Serikat dalam berdiplomasi mengutamakan negosiasi yang dianalogikan sebagai speak softly. Namun di balik diplomasi ini, Amerika Serikat juga memiliki kekuatan militer yang siap digunakan jika negosiasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan atau dengan kepentingan nasional Amerika Serikat yang tidak tercapai. Meksiko berhasil mendapatkan kemerdekaannya melalui Perang Kemerdekaan Meksiko yang terjadi pada tahun 1810 sampai 1821. Melalui Perang Kemerdekaan Meksiko berupa konflik bersenjata yang mengakhiri dominasi dan kekuasaan Spanyol di Meksiko. Pada awal kemerdekaannya, Meksiko merupakan sebuah negara kekaisaran yang disebut Kekaisaran Meksiko. Namun, fase Kekaisaran Meksiko pertama tidak bertahan lama dan digantikan dengan Republik Federal Meksiko pertama. Di dalam konstitusi yang baru, Meksiko menetapkan bentuk federal dan menjadikan agama Katolik Roma sebagai agama negara. Lalu kemudian, pada tahun 1835, Republik Meksiko pertama berubah nama menjadi Republik Sentralis Meksiko dengan bentuk pemerintahan republik. Sistem diplomasi Meksiko berubah di beberapa zaman. Di awal kemerdekaan, hubungan diplomasi Meksiko lebih difokuskan terutama hubungan pada Amerika Serikat, yaitu mitra dagang terbesar dan aktor paling kuat dalam wilayah benua di Amerika. Di awal Perang Dingin, Meksiko, kebijakan luar negerinya dibangun di bawah prestis hemisferik dan mendukung pemerintahan revolusioner Kuba, dan di akhir Perang Dingin Meksiko lebih netral. Selanjutnya ada Argentina. La Casa Rosada atau Pink House adalah sebuah sebutan untuk istana presiden Argentina. Gedung ini telah menjadi kantor kepresidenan sejak berdirinya negara Argentina pada tahun 1810. Pada tahun 1873, Presiden Sarmiento memutuskan gedung ini untuk dicat warna merah mula sebagai simbol persatuan tubuh politik yang pernah berdiri di negara Argentina, yaitu warna merah untuk kubu federal dan warna putih untuk kubu unionis. Casa Rosada terletak di ujung timur Playa de Mayo, sebuah alun-alun besar yang sejak berdirinya Buenos Aires pada tahun 1810 telah dikelilingi oleh
yang pada saat itu masih merupakan sebuah republik otonomi yang berada di bawah monarki Spanyol, mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol pada tanggal 12 Februari 1818. Sistem pemerintahan yang digunakan Chili dalam bernegara adalah negara kesatuan atau republik. Pembentukan hubungan diplomatik Chili dengan kedutaan besar AS pada tahun 1824. Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan Chili ketika utusan luar biasa dan menteri yang berkuasa penuh, Heman Allen dari Vermont, menyerahkan surat kepercayaannya kepada Ramon Freire Serrano pada tanggal 23 April 1824. Sejak dekade awal setelah kemerdekaan, Chili selalu terlibat aktif dalam urusan luar negeri. Pada tahun 1837, negara secara agresif menantang dominasi pelabuhan Callao di Peru untuk keunggulan di rute perdagangan Pasifik, mengalahkan aliansi berumur pendek antara Peru dan Bolivia dalam Perang Konfederasi. Perang membubarkan konfederasi sambil mendistribusikan kekuatan di Pasifik. Perang Internasional Kedua, Perang Pasifik, dari tahun 1879 hingga 1883, semakin meningkatkan peran regional Chili sambil menambahkan cukup banyak wilayahnya. Gran Colombia atau Kolombia Raya, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Kolombia atau dalam bahasa Spanyol merupakan República de Colombia, adalah sebuah negara bagian yang mencakup sebagian besar Amerika Selatan bagian utara dan bagian dari selatan Amerika Tengah dari tahun 1819 hingga 1831, yang menganut sistem pemerintahan presidensial federal. Pada saat pembentukannya, Kolombia ini adalah negara paling bergengsi di Amerika Hispanik. Namun pengakuan internasional atas legitimasi negara Gran Colombia bertabrakan dengan oposisi Eropa terhadap kemerdekaan negara-negara di Amerika. Austria, Prancis, dan Rusia hanya mengakui kemerdekaan di Amerika jika negara-negara baru menerima raja dari dinasti Eropa. Selain itu, Kolombia dan kekuatan internasional tetap tertuju atas perluasan wilayah Kolombia dan batas-batasnya. Gran Colombia dibubarkan pada tahun 1831 karena perbedaan politik yang ada antara pendukung federalisme dan sentralisme, serta ketegangan regional di antara orang-orang yang membentuk republik. Itu pecah menjadi negara-negara penerus, yaitu Kolombia, Ekuador, dan Venezuela. Brazil, negara yang terlepas dari kolonialisme Portugal ini, merdeka pada 7 September tahun 1822, atau biasanya masyarakat Brazil menamakannya Dia da Independencia. Sebelum merdeka, wilayah Brazil ini jadi bagian kerajaan bersatu Portugal, Brazil, dan Algarve. Setelah merdeka, Brazil telah bergonta-ganti sistem pemerintahan, dari monarki konstitusional, rezim militer, hingga pemerintahan yang demokratis. Sistem diplomasi Brazil adalah kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan di Amerika Latin dan pemain kunci di panggung dunia. Kebijakan luar negeri Brazil mencerminkan perannya sebagai kekuatan regional dan kekuatan dunia potensial, dan dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi negara tersebut. Antara Perang Dunia II dan tahun 1990, pemerintahan demokratis maupun militer berusaha memperluas pengaruh Brazil di dunia dengan mengejar kebijakan industri yang dipimpin negara dan kebijakan luar negeri yang independen. Kebijakan luar negeri Brazil baru-baru ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Amerika Selatan lainnya, terlibat dalam diplomasi multilateral melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Negara-Negara Amerika, dan terkadang bertindak sebagai kekuatan penyimbang bagi pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat di Amerika Latin. Sekian presentasi dari kami, yaitu presentasi kelompok 5 tentang sejarah diplomasi di kawasan Amerika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.